Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan kali ini saya bukan membahas tentang matematika, tapi yang akan saya bahas adalah bagaimana cara membuat absen menggunakan Google Form, tapi yang langsung terhubung secara otomatis ke dalam Excel. Jadi tidak mempersulit kita untuk mengkontrol mahasiswa atau siswa kita setiap harinya bisa, secara berulang bisa. Tinggal kita cek saja di Excel, kemudian sudah terinput semuanya. Jadi teman-teman sekalian silakan tonton sampai habis supaya bisa membantu teman-teman sekalian dalam melakukan pembelajaran secara online. Jadi caranya adalah kita masuk ke dalam menu Google Drive kita, ya. Kemudian ini saya kasih contoh dulu, ya, punya yang saya sudah buat. Bentuknya seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini nanti kita bisa membuatnya, ya. Jadi kita masuk ke kolom Google Drive kita, kemudian kita buat new, ya, buat new. Boleh teman-teman masukkan ke dalam satu folder khusus supaya teman-teman tidak sulit dalam mencarinya, tapi boleh juga teman-teman melakukan secara langsung. Kemudian teman-teman silakan pilih di sini Google Form, ya. Nanti akan dihubungkan dengan Google Sheet Excel-nya, ya. Kita pilih Google Form, kemudian, nah, bentuknya seperti ini. Kita coba, ya. Jadi misalnya saya mau buat absen, ya. Absensi mata kuliah statistika. Jadi misalnya saya buat absensi mata kuliah statistika. Kemudian kita isi di form description-nya itu dengan deskripsi atau perintah atau petunjuk yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau siswanya. Jadi misalnya saya buat seperti ini. Silahkan isi absensi bagi yang tidak mengisi absensi ini maka dianggap tidak hadir. Apabila mahasiswa atau mahasiswi tidak memberikan konfirmasi sebelumnya kepada dosen. Oke, boleh kita buat deskripsi seperti itu. Kemudian di sini kita buat NPM, ya, atau NIP atau kartu identitas masing-masing dari mahasiswa atau siswanya. Jadi kita buat NPM, kita pilih saja short answer atau jawaban singkat. Tapi, ya, untuk jawaban singkat, teman-teman sekalian, nanti ada tulisan response validation has been ended, terus remove. Tapi kalau misalnya nggak muncul ini, teman-teman bisa klik di titik 3 ini, terus teman-teman pilih yang ini, response validation, ya. Karena ini sudah saya pilih, jadi sudah benar di sini. Nah, ini kita buat wajib diisi, ya. Kemudian numbernya ini teman-teman kita pilih yang regular expression, ya, jangan number aja, jangan teks atau jangan like. Jadi kita pilih regular expression. Jadi nanti sesuai dengan apa yang kita inputkan atau sesuai dengan database yang kita inginkan nanti. Jadi nggak bisa sembarangan. Kemudian yang ini kita pilih match, ya. Nah, di sini teman-teman, ya, kita bisa masukkan, ya, NPM atau nomor kodenya, nomor kode dari masing-masing mahasiswa atau siswa kita, dan ini yang hanya diketahui oleh mereka, sehingga nanti ketika mahasiswa atau siswanya mengetikkan nomor secara sembarangan,
maka dia tidak bisa terdeteksi atau terbaca. Jadi misalkan kodenya atau nomor induknya itu saya buat dimulai dari 001 misalnya. Kemudian kita kasih garis lurus ya, garis lurus 002, garis lurus lagi 003 dan seterusnya ya. Saya ambil contoh seperti ini saja. Kemudian di custom error text-nya kita isi, jadi semacam peringatan ketika kita salah memasukkan. Boleh, misal kita buat silahkan masukkan NIM atau NPM yang sesuai dengan kartu identitas saudara, misal boleh seperti itu, atau dengan kata-kata yang lainnya yang sesuai dengan keinginan dari teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai, kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Oke, NPM sudah selesai, kemudian di sini kita buat nama mahasiswa. Oke, nama mahasiswa kita buat short answer. Kita buat wajib juga. Kemudian yang ketiga adalah kelas. Kelas. Jadi kalau kelas kita buat ini aja. Drop down ya. Jadi memilih. Misal ke semester 3A. Kemudian yang kedua semester 3B. Kemudian yang ketiga semester 3C misalkan. Kemudian kita pilih wajib juga. Lalu yang terakhir kita buat keterangan hadir ya, atau bisa dibuat keterangan, boleh keterangan atau kehadiran juga boleh, pilih salah satu boleh juga. Di sini kita pakai multiple choice, boleh. Di sini kita buat hadir. Oke, cukup, kita wajibkan juga. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah seperti ini, kemudian kita atur kembali di bagian respons. Ya, di bagian responsnya. Terus di sini, ini ada pilihan. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih yang ini, ya. Create spreadsheet. Teman-teman klik. Nah, di sini, ini kan belum ada judulnya ya, di sini. Maka kita buat dulu, klik yang di ujung sini. Tuh, kita ambil sesuai dengan respons yang tadi, yang di atas ini. Nah, ini sesuai dengan ini, absensi mata kuliah statistika, sesuai dengan judul yang kita buat tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik lagi. Kemudian sudah masuk di sini ya. Jadi, create a new spreadsheet. Kita create, teman-teman sekalian. Oke, sudah. Maka nanti jadinya seperti ini. Nah, sesuai dengan yang kita tuliskan. Jadi, dia punya database. NPM-nya, nama mahasiswanya, kelasnya, dan keterangan atau kehadirannya. Jadi, nanti ketika mahasiswa itu mengisi, di sini sudah ada tanggalnya. Kemudian NPM-nya. Kemudian nama mahasiswanya. Kemudian kelasnya dan keterangan kehadirannya. Jadi, di sini mulai waktu dia mengisi. Ya, secara berurutan. Dan ini bisa digunakan sampai 8.000 nomor ya. Yang ini tadi. Nah, 8.000. Yang di sini tadi itu bisa diisi sampai 8.000. Artinya 8.000 kalau misalnya nomor kita berdigit 10 ditambah dengan garis lurus ini 1, jadi kan 11. Maka tinggal kita bagikan saja 8.000 menjadi 11 gitu ya, atau bisa sampai 100-an atau 800-an. Atau kalau misalnya semakin sedikit seperti ini kan, ini ada 3 ditambah 1 yang garis lurus, berarti menjadi sekitar 4. Berarti 8.000 dibagi 4 ada 2.000. Jadi bisa masuk sebanyak 2.000 peserta dan atau lebih, seperti itu ya. Jadi kita kembali ke yang sini tadi. Responsnya, kemudian ini ya, kita coba isi. Oke, kita coba isi di sini.
questionnya, kita klik yang ini ya, preview, kita coba isi. Kemudian, oh ya, satu lagi kita atur terlebih dahulu supaya bisa bisa langsung masuk emailnya atau kita tahu siapa yang telah mengabsen. Itu kita buat di pengaturannya terlebih dahulu. Jadi buat di pengaturannya, ini collect email address, ya boleh kita centang, respon resipnya nggak usah, kemudian yang ininya nggak usah dicentang, karena kita bisa mengisi lebih dari satu kali, ya bukan hanya satu kali, jadi limitnya itu nggak ada. Kemudian di sini boleh deh, kalau misalnya kita mau edit after submit, boleh, silakan di checklist. Kemudian si summary chats and text response, ini nggak perlu. Kemudian presentationnya kita cek, show progress bar, shuffle question order, show link to submit another response, boleh juga. Terus kalau misalnya di sini mau dikonfirmasi message-nya, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan, kita mau tulis apa, boleh. Misalnya kita tulis terima kasih karena telah melakukan absensi. Boleh kita tulis seperti itu. Jadi akan muncul tulisan konfirmasi message ini. Kalau sudah, quiznya kita nggak usah apa-apain. Cukup seperti ini saja. Kemudian save. Oke. Jadi kita udah bisa coba ya teman-teman. Kita coba dulu. Kita preview. Kita coba isi. Nah, jadi di sini ada memasukkan alamat email. Jadi saya masukkan misalnya ini. Kemudian NPM. Tadi saya masukkan atau submit 001 sampai 003 ya. Jadi kalau misalnya saya masukkan 004, maka di sini akan muncul. Silakan masukkan NPM yang sesuai dengan kartu identitas saudara. Artinya yang tidak kita submitkan di database tadi, maka dia tidak akan bisa muncul. Ya, jadi dia tidak akan bisa absen. Jadi memang harus benar-benar teman-teman itu bisa mengabsennya berdasarkan atau sesuai yang kita masukkan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya buat di sini 002, oke, sudah bisa. Nama mahasiswanya misalnya Duyanti. Kemudian kelasnya kita tinggal pilih misalnya 3A, hadir. Kemudian submit. Oke, muncul kan? Terima kasih karena telah melakukan absensi. Jadi, boleh di sini edit your response atau submit another response. Jadi, boleh berulang kali nanti. Nah, untuk di sininya kita cek ya teman-teman ya. Tuh, lihat. Hadir. Tanggal 24/29/2020 pukul 18.56.36 dengan NPM 002, nama mahasiswanya Duyanti, semester 3A, keterangannya hadir. Ini ada email address-nya. Jadi nanti kita sangat gampang sekali mengabsen teman-teman atau mengkontrol teman-teman mahasiswa kita, sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah untuk mencari atau membuat absen dengan manual atau dengan menggunakan yang lainnya. Nah, mudah kan teman-teman sekalian ya, silakan dicoba. Kemudian nanti silakan dibagikan linknya kepada teman-teman mahasiswa. Nah, di sini juga nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah link ini, ya, link yang tadinya sulit sekali dihafal menjadi link yang mudah sekali, ya. Jadi linknya itu nanti mahasiswa tinggal bisa ketik dengan cara mengingat. Pokoknya tidak susah seperti linknya di sini. Harus huruf kecil besar itu tidak. Jadi silakan nonton di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa share kalau bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.